ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang jenis historiografi yang ada di Indonesia. Secara umum, historiografi di Indonesia itu terbagi dalam berbagai jenis. Ada yang tradisional, kolonial, nasional, dan modern. Nah, kita akan pelajari semuanya hari ini. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Nah, cirinya yang pertama adalah istana sentris. Biasanya dia menceritakan tentang kehidupan yang ada di istana, terutama istana-istana pada masa Hindu dan Buddha. Yang kedua itu adalah feodalis aristokratis. Artinya, dia hanya menceritakan tentang para penguasa, para pemimpin-pemimpin feodal, dan biasa menceritakan tentang kehidupan mereka dalam memerintah atau menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, subjektivitas tinggi. Maksudnya apa sih? Maksudnya mereka hanya memandang dari sudut pandang si pelaku utama. Contohnya adalah dari sosok raja, maka dia akan memandang dari sosok raja saja tanpa menjelaskan bagaimana sudut pandang rakyat terhadap si raja. Nah, yang keempat, tujuannya adalah untuk legitimasi. Legitimasi itu apa? Pengakuan. Jadi kalian gak usah kaget kalau baca teks-teks kuno, terutama pada masa Hindu Buddha, mereka akan mengatakan dirinya sebagai anak dewa, titisan dewa, putra dewa Wisnu, Brahma, Siwa, dan lain-lain. Karena tujuannya adalah legitimasi, supaya mereka diakui oleh rakyat dan bisa mendapatkan kekuasaan yang tinggi di mata rakyat. Yang kelima, anakronisme. Artinya apa? Dia tidak disampaikan secara kronologis, jadi runtutan waktunya itu tidak jelas. Jadi biasanya disebutnya sebagai pada zaman dahulu kala dan seterusnya. Jadi tidak jelas tentang waktunya. Yang keenam, penyusunannya tidak ilmiah. Jadi kan kita sudah belajar tuh kalau lakukan penelitian sejarah itu harus milih topik dulu, lalu habis itu cari data dulu, habis itu diverifikasi, habis itu diinterpretasi, dituliskan. Nah, penelitian tradisional tidak melakukan itu semua, jadi dia hanya langsung ditulis berdasarkan si penulisnya. Yang ketujuh, sumber data tidak dapat ditelusuri, jadi kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan. Kita terkadang harus membuat interpretasi, kira-kira seperti apa yang dimaksud oleh penulis, kok dia menulisnya seperti itu, karena sumber datanya nggak ada, jadi buktinya apa? Nggak jelas. Seperti itu. Yang kedelapan itu adalah regiosentris. Regiosentris artinya sebuah tulisan itu biasanya hanya menjelaskan tentang sejarah di wilayah tertentu. Contohnya Babat Tanah Jawa. Babat Tanah Jawa itu hanya menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi di Pulau Jawa saja, tapi tidak untuk wilayah lainnya selain Pulau Jawa. Begitu pula dengan Babat Tanah Banten dan seterusnya. Yang kedua, ada yang namanya historiografi kolonial. Cirinya apa sih? Yang pertama adalah Belanda sentris. Artinya berpusat pada kehidupan orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi rata-rata karya-karya atau tulisan-tulisan pada masa ini itu hanya menjelaskan tentang kehidupan Belanda, tidak memperhatikan kehidupan para pribumi. Nah, yang kedua itu ada digunakan sebagai alat untuk kepentingan Belanda. Jadi biasanya mereka menuliskan tentang pembenaran kenapa mereka menjajah Indonesia. Jadi seolah-olah mereka itu sudah melakukan hal yang benar. Nah, jadi kalau dalam buku sejarahnya Belanda, itu mereka tidak mengatakan menjajah Indonesia, tapi mereka mengatakannya sebagai memperadabkan Indonesia. Seperti itu. Jadi hanya untuk alat kepentingan, terutama di bidang politik. Nah, selanjutnya penyusunannya tuh kepentingannya politis dan juga ideologis. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, kadang-kadang karya sastra atau karya-karya sejarah pada masa kolonial itu cenderung memihak kepada Belanda untuk kepentingan politis mereka di dunia internasional supaya tidak dikecam oleh negara-negara. Selanjutnya adalah historiografi nasional. Cirinya apa? Cirinya adalah Indonesia sentris, artinya berfokus pada kehidupan orang Indonesia. Kedua, banyak istilah asing yang di-Indonesiakan. Nah, banyak istilah asing yang di-Indonesiakan ini ada plus, ada minus. Kenapa?
Karena terkadang tidak semua bahasa asing itu cocok atau pantas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya nih, kayak kultur stem cell diartikan sebagai sistem tanam paksa. Padahal kultur stem cell sendiri kalau diartikan itu adalah sistem budidaya, bukan sistem tanam paksa. Tapi karena ini sudah terlanjur menempel di otak orang Indonesia, akhirnya jadi salah kaprah dan tetap digunakan sampai dengan sekarang. Nah, yang ketiga itu adalah tujuannya, itu adalah pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Historiografi nasional itu biasanya muncul pada saat Indonesia sudah merdeka atau detik-detik kemerdekaan Indonesia. Nah, karena itu Indonesia baru merdeka, kita perlu memunculkan karakter dan juga jati diri, dan kita supaya kita bangga jadi bangsa Indonesia. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan Indonesia itu adalah untuk kemerdekaan negaranya. Jadi kita bangga, wah kita adalah orang Indonesia yang bisa mencapai kemerdekaan dengan jerih payah kita sendiri, bukan dengan bantuan atau hadiah dari Belanda. Nah, ini historiografi yang terakhir, yaitu historiografi modern. Nah, historiografi modern ini ada ciri-cirinya, yaitu ketetapan dalam metodologi. Karena ini sudah modern, mereka harus menerapkan metode penelitian sejarah yang baik dan benar. Jadi 5 langkah mulai dari topik, lalu dia mencari sumber, heuristik, verifikasi, interpretasi, sampai dengan historiografi itu harus dilakukan. Lalu mereka yang kedua cirinya adalah menolak menghilangkan kata asing. Seperti yang saya bilang tadi, dalam historiografi nasional itu terkadang ada kata-kata asing yang tidak pantas untuk di-Indonesiakan, atau dia akan memiliki arti yang berbeda kalau dipaksakan untuk di-Indonesiakan. Nah, dalam historiografi modern, kata-kata asing itu tetap digunakan supaya tidak merubah maknanya. Nah, yang ketiga, ciri historiografi modern yaitu pada subjek. Subjeknya memang orang Indonesia, tapi tidak hanya para pemimpin, tidak hanya para pahlawan, tapi juga wong cilik. Jadi, orang-orang masyarakat miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin dulu tidak dicatat dalam sejarah, dalam historiografi modern itu mulai diperhatikan dan mulai dicatat bagaimana perannya dalam merubah sejarah.